Jadi karena situasi pandemi, maka kemudian merasa tidak pantas. Jadi artinya kalau situasi normal merasa pantas Pak beli baju seharga itu? Bikin ramai kemarin, ada wakil rakyat yang bersiap dengan baju dinas baru, anggarannya pun naik 2 kali lipat dibanding tahun lalu. Menghebohkan karena ada embel-embel merek ternama, walau kemudian dibantah. Dan pengadaan baju dinas ini juga akhirnya dibatalkan setelah jadi polemik. Untuk membahasnya saya sudah terhubung dengan Ketua DPRD Tangerang, Gatot Wibowo. Selamat malam Pak Gatot. Selamat malam Mbak Nana. Bikin heboh nih Anda dan teman-teman, mau beli baju baru aja heboh sekali nih Pak Gatot. Dari mana idenya sampai naik 2 kali lipat? Itu baju seperti apa ya Pak? Satu orang bisa 5 juta tuh, satu baju. Baik, yang pertama saya mewakili teman-teman DPRD memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kota Tangerang, terkait menimbulkan kegaduhan untuk pengadaan baju seragam DPRD Kota Tangerang. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada para guru, para kiai, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kawan-kawan civil society, kawan-kawan media yang telah mengingatkan kami untuk kembali mengevaluasi anggaran kegiatan pengadaan baju dinas. Termasuk terima kasih buat Ibu Puji Astuti yang ikut mengomentari melalui Twitter beliau, dan kepada Mbak Nana beserta tim Mata Najwa yang pada malam hari ini memberikan kesempatan kepada kami untuk mengklarifikasi terkait keberpihakan Mbak Nana. Sebenarnya kami DPRD Kota Tangerang di tahun anggaran 2020 untuk kendaraan dinas dan pembangunan gedung DPRD sebenarnya sudah kami alokasikan untuk penanganan COVID. Dan ini ternyata masih ada yang istilahnya ternyata masih ada yang terselip untuk pengadaan baju dinas yang akhirnya menimbulkan polemik pada hari ini. Namun kami DPRD pada Selasa yang lalu kita sepakat berdasarkan hasil rapat bersama teman-teman pimpinan fraksi, pimpinan komisi, dan juga didampingi dari sekretariatan DPRD untuk pengadaan baju dinas kita batalkan. Oke, dibatalkan setelah ramai ya Pak? Setelah heboh, setelah viral kemudian baru dibatalkan atau bagaimana ini? Jadi ya, seperti itu memang Mbak Nana. Jadi minggu lalu saya diinformasikan oleh teman-teman dan saya bilang, baik nanti coba saya kumpulkan kawan-kawan. Makanya pada Selasa kemarin kita rapat. Karena memang DPRD ini kan lembaga politik kolektif kolegial Mbak. Tapi alhamdulillah kita semuanya bersepakat untuk mengevaluasi kembali untuk penganggaran baju dinas ini. Tapi kenapa dari awal sampai dianggarkan sebegitu besar ya Pak Gatot? Dan apakah kalau memang tidak rame akan tetap nih beli baju seharga 5 juta satu setel untuk satu anggota dewan? Jadi kalau untuk baju dinas ini Mbak, sebenarnya ini bagian dari fasilitas pimpinan dan anggota DPRD. Yang memang itu menjadi hak kita ya. Namun memang momentum hari ini belum pas. Sama seperti kemarin kita memang tidak menduga di awal ini pandemi COVID ternyata panjang ya, hampir 2 tahun. Makanya saat 2020 di awal pandemi sebenarnya teman-teman DPRD sudah merelokasikan anggaran baik itu untuk kendaraan dinas pimpinan DPRD dan pembangunan gedung DPRD itu sendiri. Nah ternyata Jadi karena situasi pandemi, maka kemudian merasa tidak pantas. Jadi artinya kalau situasi normal merasa pantas Pak beli baju seharga itu? Ya karena ini memang fasilitas yang diberikan Mbak.
fasilitas yang diberikan kepada kami. Jadi ya wajar Selaku saja gitu ya. pimpinan dan anggota, Karena sudah pimpinan dan anggota aturan, jadi DPRD. wajar saja dapat jatah anggaran sebesar itu merasa wajar begitu. Angkanya menurut Anda wajar tidak? Tadi kan Anda katakan ini karena Nah, pandemi, ini jadi Mbak, tidak wajar. ini yang Anggaplah memang ini menjadi tidak salah pandemi. satu persoalan. Ya anggaplah tidak Ini pandemi, menjadi tetap salah wajar satu. tidak Pak? Baju 5 juta satu setel untuk satu anggota dewan. Ya, ini Tetap yang wajar makanya itu. kemarin saat rapat itu yang kita undang dari pihak sekretariatan, Mbak. Karena DPRD kan sebenarnya kita saat pembahasan itu bersifatnya geblokan ya. Kita tidak membahas sampai satuan 3. Ternyata besaran angkanya mengalami kenaikan dan pihak sekretariatan juga kemarin sudah mengklarifikasi itu. Ternyata memang ada kenaikan jumlah. Kalau tahun sebelumnya itu 4 pasang, tahun ini 5 pasang. Tapi pada prinsipnya ginilah, kami DPRD walaupun mungkin dianggap telat oleh masyarakat, akhirnya kami mengevaluasi kembali untuk kegiatan pengadaan baju dinas tersebut. Jadi Anda bisa memahami kenapa kemudian publik bereaksi sedemikian negatif, Anda bisa memahami suara-suara yang muncul, Pak? Ya, itu salah satunya, termasuk makanya tadi saya sampaikan terima kasih untuk para guru, para tokoh yang telah menasihati kami, mengingatkan kami untuk mengevaluasi kembali. Itu yang melatar belakangi, makanya kami DPRD mengevaluasi kembali anggaran tersebut. Baik, saya ingin ke Fitra dengan ada Sekjen Fitra masih di Mata Najwa, Mas Misbah Hasan. Apa yang Anda lihat terjadi di rame-rame kemarin ini soal baju seragam anggota dewan? Dan ini kan sebetulnya bukan hanya sekali kita mendapati anggaran yang membuat publik bertanya-tanya. Ya, yang pertama bahwa pembahasan anggaran untuk belanja baju dinas itu kan sudah dilakukan di 2020 seharusnya, Mbak ya. Jadi itu fungsi anggaran Dewan, Pak Gatot dan kawan-kawan seharusnya sudah melakukan pengamatan, evaluasi atau analisis terhadap anggaran-anggaran yang dibahas pada waktu itu. Termasuk anggaran baju dinas ini, ketika kenaikannya 100% ini kan pasti menimbulkan kecurigaan ya. Patut untuk dicurigai dan patut untuk dibahas lebih mendalam ya, mengapa anggarannya melonjak sampai lebih dari 100%, dari 300 juta menjadi 675 juta. Itu yang pertama. Jadi ini saya melihat ada fungsi anggaran Dewan yang lemah di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, harusnya karena di 2020 ini sudah pandemi dan di 2021 ini juga masih berlanjut, harusnya ada pemikiran untuk pengadaan barang di Pemda-Pemda ini harus berorientasi kepada ekonomi rakyat. Jadi bahan-bahan yang dibeli itu harusnya bisa memulihkan UMKM yang bergerak di penjahit atau penjual baju dan seterusnya. Itu yang harusnya dipikirkan. Jadi bahan-bahan itu dibeli melalui UMKM yang ada di Indonesia maupun di Tangerang sendiri misalnya. Oke. Jadi perputaran uangnya itu ada di sana gitu, Mbak. Bagaimana Pak Gatot? Silakan Anda menanggapi, Pak. Ya, terima kasih Mas atas masukannya. Yang pertama, sebenarnya kami DPRD bersama pemerintah kota juga sudah melakukan kebijakan terkait penanganan pandemi COVID ini. Makanya di awal tadi juga saya sampaikan, bahkan gedung DPRD senilai 40 miliar itu di awal sudah kami alihkan untuk penanganan COVID. Itu tidak diminta oleh pihak eksekutif, namun dengan kesadaran kita, teman-teman DPRD, udah itu direct pusing saja untuk penanganan COVID. Sebenarnya kita bersama teman-teman eksekutif juga untuk anggaran mungkin termasuk yang terbesar terkait untuk penanganan COVID di Provinsi Banten, nanti bisa dicek saja ke teman-teman eksekutif. Dan dari awal saya sampaikan memang sudahlah kita akui terkait pengadaan baju dinas ini memang momentumnya tidak pas dan kita mungkin keliru. Makanya dari awal kami sampaikan permohonan maaf dan ini menimbulkan hiruk pikuk di tengah masyarakat kita. Dan ini menjadi evaluasi kita bersama. Walaupun sebenarnya di awal tahun 2020 sudah bagus apa yang kita lakukan mulai dari gedung DPRD, kendaraan dinas sudah kita relokasi. Tapi ternyata tetap ada yang terlewat, itu menjadi masukan kita. Terima kasih atas masukannya, Mas. Oke, jadi nggak jadi beli baju baru ya, Pak? Ya, sama meluruskan, Mbak, itu versi pihak sekretariatan DPRD saat rapat kemarin, merek itu tidak ada, Mbak. Di DPA kita tidak ada merek. Tidak ada merek tertentu. Itu yang harus saya luruskan.
tidak ada merek tertentu. Itu hasil klarifikasi pihak sekretariatan DPRD, Mbak. Karena itu kemudian munculnya juga dari DPRD tuh Pak, nama-nama merek yang kemudian muncul, yang kemudian dibantah. Ngomong-ngomong punya baju merek itu nggak Pak? Nggak punya, Mbak. Nggak punya ya? Saya jujur, saya nggak Iya. ngerti merek-merek ternama kayak gitu, Mbak. Nggak punya ya? Iyalah, anggota wakil rakyat nggak usah pakai merek-merek terkenal, jadi nggak pakai uang rakyat juga buat beli merek-merek ya Pak? Siap. Terima kasih sudah mau bicara di Mata Najwa. Saya menghargai Anda sudah mau bicara terbuka di Mata Najwa soal ini. Terima kasih sama-sama Mbak Nana, Mas. Terima kasih Pak Gatot. Ya. Terima kasih Pak Misbah. Kita akan kembali setelah ini teman-teman. Tadi kita bicara DKI, kita bicara Tangerang. Setelah ini kita akan bicara KPK. Dan kita juga akan bicara soal mantan Menteri Sosial yang kemarin mengajukan pledoi pembelaan. Kita akan bicara itu. Dan juga yang menarik kita akan bicara sama Ombudsman soal temuan atas maladministrasi yang dilakukan KPK. Saya akan bicara dengan Ombudsman dan KPK langsung setelah ini. Tetap di Mata Najwa.